Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Mega, selamat siang Pak Irwan. Siang Pak Januar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat puasa. Ya, lagi bulan puasa, tetap semangat. Semoga ibadahnya kita diterima pada hari ini dan seterusnya sampai bulan puasa. Oke, baik Bu Mega. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing ya. Yang di sini terdiri dari Bu Megawati Purwaningrum sebagai koci dan juga Pak Irwanuddin sebagai coachingnya dan saya sendiri sebagai observernya. Oke, sebelum dimulai coachingnya, saya akan menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Irwan selaku coach hari ini ya, Pak Irwan. Iya, Mas. Oke, dalam hal kegiatan coaching ini nih Pak Irwan kan sebagai coach nih, kira-kira apa nih yang dipersiapkan Pak Irwan untuk kegiatan hari ini nih? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Pak Januar dan selamat siang juga buat Bu Mega. Mudah-mudahan walaupun dalam situasi kondisi kita puasa, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat tentunya ya. Dalam menjalankan puasa. Jadi walaupun kita disibukkan dengan beberapa aktivitas, mudah-mudahan tetap puasa atau ibadah puasa kita tidak terganggu gitu. Amin. Amin. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Januar tadi terkait dengan apa sih yang sudah saya siapkan untuk melakukan kegiatan coach dan coaching ini. Yang pertama saya siapkan mental dulu dan yang keduanya juga saya mencoba melihat contoh-contoh video sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan coaching ini, pelaksanaan coaching ini, agar mudah-mudahan nanti ketika saya mencoba melakukan praktek ini gitu mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Amin. Oke Pak Irwan, dalam hal nanti Pak Irwan menjadi coach nih, saya ingatkan kembali Pak Irwan jangan lupa ini harus menggunakan 3 kompetensi dalam melaksanakan coaching, yaitu diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif serta membuat pertanyaan berbobot nih. Dari ketiga kompetensi ini nih Pak Irwan nih, kira-kira dalam kegiatan coaching ini kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Irwan kembangkan ini dalam sesi coaching? Kebetulan terima kasih Pak Januar untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk saat ini saya berperan sebagai coaching, tentu hal yang pertama saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu terkait dengan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan berjalan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dalam pelaksanaan coaching ini saya mampu menggiring gitu kan, menggiring si coach menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Oke, dari kegiatan coaching ini Pak Irwan, tadi kan Pak Irwan bilang akan kompetensi yang akan Pak Irwan kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot nih ya. Dalam hal coaching ini nih Pak Irwan, indikator ketercapaian bahwa dalam pengembangan yang ingin dikembangkan atau pengembangan yang diinginkan Pak Irwan setelah kegiatan coaching ini kira-kira apa ini Pak Irwan indikatornya? Indikator ketercapaiannya. Ya, indikator keberhasilan yang mungkin saya kembangkan yaitu terkait dengan bagaimana supaya si coach nanti mampu menemukan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu mungkin indikator bahwa kegiatan ini dianggap sudah berhasil mungkin gitu. Seperti itu. Oke. Baik Pak Irwan, terima kasih. Sangat menarik ini ya. Tentunya nanti Pak Irwan akan menggunakan coaching dengan alur Tirta ya.
Yaitu yang pertama itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi dan juga tanggung jawab, seperti itu ya Pak Irwan ya. Iya, Mas. Oke, silahkan nanti dimulai saja bersama dengan kuncinya Bu Mega. Saya sebagai observer akan melihat bagaimana Pak Irwan dan Bu Mega melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Silahkan Pak Irwan, saya serahkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih waktunya Mas Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan praktek kegiatan coaching dalam rangka memenuhi tugas dari modul 2.3 nih. Dan pada saat ini saya bertindak sebagai coaching dan Bu Mega sebagai coach. Uci. Bisa coaching ya, betul. Bisa dimulai nih Bu Mega? Sakit Pak, monggo. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Ya Pak Irwan, gimana? Begini Bu Mega, barangkali Bu Mega punya waktu sebentar. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu, boleh? Barangkali itu juga kalau bisa dan Bu Mega juga nggak lagi sibuk gitu. Oh iya Pak Irwan, boleh. Kebetulan saya juga tidak terlalu sibuk ini. Gimana Pak? Gimana kalau kita ngobrolnya di kelas saya saja? Kebetulan anak-anak lagi pada istirahat juga gitu. Dan kalau di ruang guru kebetulan kan lagi banyak teman-teman, jadi mungkin kita ngobrol agak kurang enak gitu. Tapi kalau di kelas kan insya Allah lagi kosong, biar lebih enak aja untuk ngobrolnya. Gimana, bisa Siap, Pak Irwan. Ya. Begini Bu Mega, sebelumnya mohon maaf dulu ya Bu Mega ya. Saya panggil dan saya ngobrol ya, kebetulan karena jenengan kan rekan sejawat saya dan saya sudah tidak gimana lagi sama jenengan gitu, cuman tapi yang barangkali enggak sopan gitu kan, terus ikut campur dengan jenengan ya, mohon maaf sebelumnya. Tetapi ini karena rasa penasaran saja, melihat jenengan akhir-akhir ini kok kelihatan kayak ada yang dipikirkan gitu, kayak nggak fokus gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak Irwan. Karena sebenarnya jujur tadinya saya juga kepengen banget ngobrol dengan Pak Irwan, hanya belum berani meminta tolong ke Pak Irwan. Ini alhamdulillah Pak Irwan sendiri yang memulai, malah jadi saya lebih enak nanti ceritanya. Oh, syukurlah kalau begitu, berarti kan saya insya Allah nggak mengganggu lah ya. Jadi gini, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi beberapa hari ini, apalagi setelah rapat saya lihat Ibu seperti murung gitu kan, ada yang dipikirkan. Nah ini maaf kalau boleh tahu gitu Bu. Jadi barangkali Ibu sedang punya masalah atau mungkin sedang punya problem gitu ya. Monggo lah barangkali kita bisa ngobrol dan mudah-mudahan nanti bisa sedikit mengurangi beban pikiran Ibu gitu. Nggih Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak atas perhatiannya Bapak. Tapi benar-benar ini memang benar, memang saya itu dari kegiatan rapat Dewan Guru kemarin saya kepikiran banget terkait pada saat rapat Dewan Guru yang tentang keikutsertaan sekolah kita pada lomba OSN tahun ini itu loh Pak. Apalagi siswa kelas saya yang ditunjuk untuk mengikutinya. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri bagi saya. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu, situasi, kondisi, atau mungkin kendala apa gitu yang Ibu rasakan soal tadi keikutsertaan pada lomba OSN sekolah kita ini? Begini Pak Irwan.
Jadi untuk mengikuti lomba tersebut kan anak-anak itu harus betul-betul menguasai materi ya kan. Nah, sedangkan waktu untuk persiapan pun tinggal beberapa minggu lagi nih loh. Jadi saya itu dari hasil rapat dewan guru kemarin itu saya merasa kurang siap gitu loh Pak. Karena pertama kendala waktu. Memang untuk persiapannya yang sudah mepet juga. Terus materinya juga kan banyak gitu loh Pak. Jadi permasalahannya ya memang anak-anak belum menguasai materi gitu ya Bu ya. Ya terus waktunya juga untuk persiapan membimbing anak-anak, Ibu rasa belum cukup begitu? Betul Pak Irwan. Saya pikir begitu memang. Sehingga saya itu merasa terbebani sekali begitu dengan adanya tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Ada perasaan saya itu takut mengecewakan begitu loh Pak. Kira-kira yang bisa Bu Mega lakukan gitu kan terkait dengan persiapan materi, terus juga waktu yang memang sedikit, kira-kira apa gitu yang bisa dilakukan oleh Bu Mega saat ini? Nggih Pak, namanya saja ditunjuk nih Pak. Saya kan juga karena mewakili membawa nama baik sekolah, tentunya saya berharap nanti ketika lomba anak-anak yang saya kirimkan itu benar-benar sudah menguasai materi dan setidaknya ya sudah ada latihan-latihan soal terlebih dahulu gitu Pak, sehingga ketika mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan harapannya ya kalaupun tidak juara ya minimal tidak malu-maluin lah Pak. Gitu ya Bu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Ibu menilai kondisi atau keadaan siswa Ibu sendiri yang dipersiapkan berkenaan dengan penguasaan materinya atau mungkin latihan-latihan soalnya gitu kan. Ini kira-kira di kisaran berapa persen rentang misalnya dari 0 sampai 100 berapa persen kira-kira itu? Kalau itu sih paling-paling baru di 60% gitu Pak. 60% ya. Nah sekarang yang ingin Ibu yang diinginkan sama Ibu itu kira-kira berapa persen supaya anak-anak atau murid-murid Ibu itu bisa menguasai materi? Ya paling tidak 90% lah Pak, syukur ya bisa sampai 100%, biar anak-anak itu betul-betul siap dalam menghadapi lomba begitu. Bagus itu Bu, dan menurut saya Ibu pasti bisa. Amin. Semoga saja ya Pak. Iya, amin. Saya doakan juga loh Bu. Nah dari hal yang telah kita obrolkan loh Bu ya, kira-kira yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas pertama sekarang dalam mengatasi permasalahan penguasaan materi dan juga kondisi waktu yang mepet, kira-kira apa yang menjadi prioritas Ibu sekarang? Pak, Bagus itu Bu. Nah setelah pemberian materi, kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu lakukan lagi? Barangkali ada lagi selain segera memberi materi gitu kan? Iya. Apalagi kira-kira? Mungkin saya langsung mulai memberikan soal-soal latihan begitu Pak. Dan juga nanti karena saya untuk hal ini ada beberapa materi yang tidak saya kuasai, mungkin saya akan mencoba minta bantuan pada guru kelas 5B untuk ikut berkolaborasi begitu Pak. Apalagi beliau juga sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah terbiasa membimbing siswanya tahun lalu begitu Pak. Gitu ya. Jadi rencananya memberi soal, latihan, terus meminta bantuan ya sama betul. Lain. Berarti itu kelasnya memang rombel ya Bu ya? Paralel ya. Iya. Berarti ya bagus itu Bu. Nah kira-kira dari yang kita obrolkan tadi, apa rencana konkret yang Ibu akan lakukan terkait persiapan lomba, jadi biar nanti hasilnya sesuai harapan ya, paling enggak kan tadi Ibu bilang kan enggak malu-maluin lah ya, syukur bisa
sampai juara gitu ya. Kira-kira apa? Nggih, Pak. Jadi semalam begitu rapat Dewan Pendidik Usaha itu saya langsung browsing nih, Pak. Pertama-tama nanti dari hasil apa yang sudah saya dapat dari internet itu akan saya lakukan pembimbingan ke anak langsung, dan yang kedua saya akan memberikan soal-soal latihan yang juga langsung menghubungi kepada Bu Siti untuk ikut serta membantu dalam kegiatan pembimbingan ke siswa begitu, Pak. Oke, Bu. Oke. Jadi harapannya kira-kira akan dimulai kapan kira-kira? Kalau misal Ibu kan sudah ada rencana tadi loh ya, segera memberikan soal dan segera menghubungi Bu Siti. Bu Siti kelas 5 ya? Iya, Kira-kira dimulai kapan? Insya Allah besok, Pak, mulai langsung saya lakukan, karena saya berpikir ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Oh gitu. Iya, sip, bagus lah Bu. Betul, jadi semakin cepat semakin ikannya semakin dapat gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan saya doakan. Oke Bu Mega, kira-kira dari yang kita obrolkan tadi apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Jadi awalnya memang sebelum Pak Irwan memanggil saya seperti ini nih Pak, awalnya saya merasa bingung terkait lomba ini, terutama karena memang tadi materi dan juga waktu pelaksanaannya yang mepet banget. Tapi setelah Pak Irwan mengajak saya ngobrol seperti ini, sekarang saya sudah yakin dengan dukungan semua pihak yang ada di sini, saya yakin pasti bisa. Dan untuk kegiatan membimbing siswa harus dimulai dari sekarang secepatnya, karena tadi pun saya sudah mulai mendownload materi dan supaya lebih lekas tuntas dan juga melibatkan berkolaborasi dengan guru lain untuk kegiatan pembimbingan lomba ini, Pak. Oke, baik Bu, kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, mungkin beberapa hari sebelum pelaksanaan lomba dimulai ya. Jadi saya ingin dengar cerita dari Bu Mega soal bagaimana yang dilakukan sama Ibu dari obrolan kita tadi. Semangat dan sukses selalu buat Bu Mega. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih untuk waktunya, nggih. Sama-sama Bu Mega. Silahkan jenengan nggak usah sungkan ya. Barangkali besok-besok ada beberapa hal atau hal-hal lain terkait lomba OSN ini. Jenengan tinggal panggil saya dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Begitu Bu Mega? Iya Pak, terima kasih. Oke. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Mega. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak itu hasil dari kegiatan antara saya dengan Bu Mega. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mas Januar sebagai observer. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Irwan, Bu Mega ya. Ini sudah natural ya, kelihatannya sudah akrab dan sudah itu ya, kelihatan ada chemistry juga. Oke, baik Pak Irwan, ini langsung saja. Nah, ini luar biasa sekali kegiatan coaching hari ini yang dilakukan oleh Pak Irwan dan Bu Mega nih ya. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kegiatan yang sudah tadi Pak Irwan nih ya. Yang menjadi saya tanyakan kembali, yang menjadi indikator tadi sebelum di awal Pak Irwan saya tanyakan ke Pak Irwan nih, kira-kira dalam proses coaching yang sudah dilakukan ini bagaimana ketercapaiannya menurut Pak Irwan? Kalau menurut saya untuk ketercapaian dari kegiatan coaching ini antara saya dengan Bu Mega gitu kan, menurut saya sudah tercapai karena secara alur gitu kan, seperti tadi kan alurnya dengan menggunakan metode Tirta ya. Jadi menurut saya secara tujuannya tadi sudah sudah muncul gitu kan, tujuan yang ditanyakan juga sudah ada, terus identifikasi masalah yang ditanyakan sama Bu Mega juga sudah ada, rencana aksi dan juga tanggung jawab dari kegiatan
Gus tadi juga sudah muncul menurut saya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dengan dari tadi saya mengamati nih, mengobservasi Pak Irwan dan Bu Mega ini, ada beberapa catatan ini yang sudah saya tulis di sini, bahwa apa yang sudah dilaksanakan pada kegiatan coaching ini oleh Pak Irwan dan Bu Mega ini sangat luar biasa ya. Karena semua alur tirtanya tadi menurut saya sendiri ini sudah muncul ya, sudah ada. Kemudian kegiatannya sudah fokus ya, antara Pak Irwan, Bu Mega sebagai coachingnya, dan Pak Irwan sebagai coaching sudah fokus terhadap apa yang Bu Mega alami atau permasalahan yang sedang Bu Mega hadapi. Ini sudah sangat luar biasa, sudah sesuai, dan tadi udah muncul juga pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Mega mampu membuat atau mencari sebuah solusi dalam dirinya sendiri. Itu. Kemudian yang saya tanyakan kembali nih Pak Irwan, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Irwan kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan nih, yang lanjutannya ini bagaimana kira-kira? Yang ingin dikembangkan, yang ingin dikembangkan lagi harapannya ini, sih harapan. Terima kasih Mas Januar. Kebetulan tadi yang coba saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi pertanyaan berbobot nih. Saya bercoba untuk membuat beberapa pertanyaan supaya bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari si coach sendiri, dan mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang saya bisa mencoba atau syukur bisa menguasai untuk beberapa kompetensi lain, salah di antaranya yaitu membuat pertanyaan berbobot, supaya atau harapannya agar apa yang menjadi permasalahan dari si coach sendiri bisa tergali, dan secara otomatis coach sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang atau di kegiatan coaching yang akan datang, saya bisa mencoba kompetensi lain seperti kehadiran penuh atau presennya, dan juga kompetensi mendengarkan aktif, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan sama Bu Mega. Kegiatan coaching hari ini sudah cukup untuk sesi ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan kepada peserta didik kita maupun rekan sejawat kita. Semoga bermanfaat. Sekian kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.